waktu aku selesai MC, aku tuh suka sedih. Aku pengen gimana caranya di ruang yang sangat terbatas ini aku tetap harus kreatif. Dosenku memberikan aku kepercayaan aku nggak ikut UAS. Halo Sobat Mula, ketemu lagi bareng aku Yuna, pastinya di Mula Talks powered by Mula Indonesia. Nah, Mula Talks ini bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman dan pastinya juga memberikan sudut-sudut pandang baru yang bisa menjadi inspirasi teman-teman Sobat Mula semuanya. Nah, untuk hari ini Yuna gak sendirian nih yang pasti ya, karena ini pastinya berdua. Nah, hari ini Yuna ditemani dengan Mbak Sandika dari Speak Project. Yeay, halo. Halo, aduh agak minder nih sebenarnya, Mbak. Kenapa enggak loh? Kita tuh di sini bestie, harus jadi bestie kalau duduk di tempat duduk podcast. Kalau kita di sini jadi sobat, jadi bersama Sobat Mula Betul, semuanya. betul. Mungkin untuk pertanyaan pembuka bridging ya Mbak ya, Yes. bahasa basi Mbak. Mbak Sandika, Oke. apa kabar Mbak Sandika? Alhamdulillah baik, amat sangat baik. Apalagi kalau ketemu sama orang-orang mula. Wah. Karena semuanya bermula dari Mula Indonesia. Ini kita bermula semua dari sini. Betul, dari Mula Indonesia ya, Mbak ya. betul. Untuk Mbak Sandika sendiri kegiatannya akhir-akhir ini sibuk ngapain sih? Kalau kalau aku sih aktivitasnya sama ya. Jadi aku full time kerja di Speak Project as an entrepreneur. Jadi ngurusin kerjaan di Speak Project, ngurusin tim dari Senin sampai dengan Jumat. Terus selain di Speak Project juga kadang-kadang suka ada undangan buat jadi MC, narasumber, instruktur dan lain-lain. Karena memang itu pekerjaan aku ya. Kadang-kadang weekend juga masih kerja sih gitu. Jadi kegiatannya sungguh amat sangat produktif. Sangat padat. Oke. Mungkin kalau Mula Talks belum tahu nih, sobat-sobat Mula yang nonton Mula Talks pada hari ini belum tahu nih, sebenarnya Mbak Sandika ini kan founder ya dari Speak Project. Kayaknya deh. Kok kayak seperti ragu ya. Seperti meragukan diri sendiri. Iya. Founder dari Speak Project. Kan mungkin ada yang belum tahu Speak Project ini sebenarnya apa sih Mbak? Oke, jadi buat teman-teman, ini bilangnya apa? Sobat Mula ya? Sobat Mula. Oke, buat Sobat Mula yang belum kenal sama Speak Project, kalian ada di waktu yang tepat ya, karena kalian sedang melihat dan mendengarkan podcast ini. Speak Project itu adalah sebuah lembaga pelatihan yang dimana kita fokus ngembangin skill komunikasi. Jadi dulu awalnya tahun 2016 kita berdiri, itu memang fokusnya untuk di public speaking. Kenapa? Karena aku sendiri memang sangat interest di dunia public speaking dari zaman SMA. Well, singkat cerita, terus kayak pengen punya sekolah public speaking sendiri, terwujud di tahun 2016. Nah, sampai sekarang sebenarnya nggak cuman kelas public speaking aja sih, kita ada kelas MC, bahkan kita expand ke topik-topik yang lain, tapi tetap masih ada tetap ada core di komunikasi ya. Kita bahkan bikin program inkubasi bisnis juga gitu. Jadi kayak memberikan pelatihan public speaking untuk teman-teman UMKM, profesional, so many. Iya, kalau tadi cerita Mbak Sandika cerita ya dari SMA sudah tertarik dengan public speaking. Betul. Kalau ditarik ke belakang lagi nih Mbak, apa sih awalnya yang bikin Mbak Sandika ini tertarik sama public speaking? Bisa gini, yang membuat aku tertarik sama public speaking adalah karena aku paham bahwa pada saat aku sekolah dari SD, aku tuh nggak pintar di akademik gitu. Jadi aku mencari tahu apa sih yang aku suka dan apa yang sekiranya aku bisa improve skillku sendiri gitu. Nah, waktu itu SMA kelas 1 aku dipilih sama teman-teman gitu ya untuk bawain acara yang cukup bergengsi di angkatan kami, di sekolah kami gitu ya. Nah, terus kemudian dari situ kok gue sih MC-nya gitu kan, kok gue kayak berasa dijeburin, padahal waktu itu kayak aku juga dibilang lucu juga enggak, acaranya informal kan waktu itu. Terus waktu itu terus guruku tahu, wali kelasku tahu bahwa aku nge-MC, terus guruku itu sangat amat support. Nah, waktu selesai MC aku langsung jatuh cinta gitu loh, kayak gila ternyata MC itu seru banget, bisa menghibur orang dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku menyimpulkan bahwa oke, nggak apa-apa kalau akademikku biasa aja gitu ya. Aku tetap berusaha, maksudnya aku bukan berarti tidak mementingkan pendidikan ya, enggak gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang kan kita tahu ya batas kemampuan kita tuh ada di mana gitu. Nah, akhirnya aku
mulai memilih bahwa public speaking kayaknya gue mesti explore deh. Kayaknya nanti kalau aku kuliah, jadi ini pemikiranku kelas 1 SMA ya. Kalau aku kuliah aku harus ambil jurusan komunikasi atau jurusan jurnalistik. Pokoknya all about communication. Ditambah wali kelasku waktu itu sangat suportif gitu loh. Wali kelasku adalah salah satu wali kelas yang tidak melihat anak hanya dari nilai. Jadi siapapun muridnya muridnya beliau yang ada di kelasku pada saat itu, kamu bisanya masak, oke ayo kamu nanti Ina itu, jadi disemangatin. So aku ngerasa kayak punya energi baru, karena selama ini kan aku dari kecil, dari SD tuh kayak dikesampingkan gitu ya. Aku merasa aku dikesampingkan, kenapa ya, karena itu tadi secara akademik nggak pintar, nggak pernah dapet ranking, terus bahkan aku nggak pernah dipilih ikut kompetisi dan segala macam. Jadi aku tuh ruangku untuk berkembang itu sangat amat terbatas. Terus selalu kayak orang lain tuh, oke kamu nggak ini, oke kamu nggak usah deh, oke Sandika kamu tadinya nari nggak jadi nari, kamu diganti nama orang lain gitu. Jadi ruangku tuh sangat terbatas. Nah ketika aku ketika aku menemukan ternyata public speaking seru banget ya, kayak MC seru banget, akhirnya dari situ mulailah kayak oke deh, aku kayaknya kalau bisa memaksimalkan skill public speakingku ini, one day aku pasti bakal jadi orang, nggak tahu apa itu gitu waktu itu. Berarti sempet nggak sih Mbak waktu SMA atau kuliah gitu ikut ada kompetisi yang berkaitan dengan public speaking gitu? Kalau SMA enggak, kenapa? Karena waktu itu aku sekolahnya pesantren. Jadi aku Oh, lulusan pesantren. Nah, di pesantren itu kan memang cukup terbatas karena memang punya aturan sendiri kan. Cuman aku merasa bahwa oke, walaupun gua di pesantren bukan berarti anak-anak di pesantren itu jadi nggak kreatif gitu. Yang aku lakukan pada saat itu adalah pokoknya setiap ada event, gimana caranya supaya aku bisa dipilih. Dan percaya nggak sih, dulu itu waktu aku selesai MC, aku tuh suka sedih. Kenapa? Sedihnya karena acaranya udah selesai. masih ingin MC Tapi emang terus. bener, maksudnya kayak acara udah selesai tuh kayak aku sedih banget. Kenapa? Karena ya lagi-lagi ya, maksudnya kayak di pesantren itu menurutku juga keren sih. Maksudnya gini, kita tuh di ruang yang terbatas dituntut untuk bagaimana caranya kamu kreatif dan bertahan, survive di situ gitu kan. So aku selalu menanti-nanti kapan ya ada event lagi, gue pengen nge-MC. Dan untuk ikut zaman aku di sekolah dulu, kompetisi public speaking dan lain-lain itu nggak banyak gitu. Bisa jadi banyak, tapi kayak surat undangannya nggak datang ke sekolahku gitu kan ya. Cuman aku nggak mau bilang bahwa oh nggak gaul, enggak gitu. Justru karena aku di pesantren, aku pengen gimana caranya di ruang yang sangat terbatas ini aku tetap harus kreatif. Yang aku lakukan adalah kadang-kadang aku suka minjem kaset. Zaman dulu tuh kan kaset ya pakai tape gitu kan. Aku tuh minjem gitu ya CD atau kaset gitu di lab bahasa gitu ya, untuk dengerin ini apa namanya, kan dulu tuh kita suka diputerin kayak misalnya host siapa gitu kan. Misalnya belajar pelajaran bahasa Inggris gitu kan, kita dengerin vocabnya. Terus aku tuh kayak suka latihan gitu kan di kamar kayak hi guys gitu, kayak welcome back to. Jadi benar-benar kayak belajar sendiri. Di saat teman-temanku belajar mata pelajaran, aku belajar jadi MC. Ya nggak apa-apa. Berarti Mbak Shandika secinta itu dong sama Shandika apa Sandika? Mbak Shandika pakai sya. Tangga bilang gue pesantren. Langsung huruf hijayahnya ya. Gimana Mbak Shandika secinta itu dong sama public speaking. Oh, secinta itu. Makanya waktu itu pas kuliah, almarhum papaku tuh selalu nanya kan, kamu kuliahnya mau jurusan apa? Dan papaku juga orang yang sangat amat tegas gitu kan. Dia selalu ngajarin kita untuk berpikir lebih jauh. Anak SMA kelas 2 selalu ditanya kayak kamu nanti kuliahnya mau apa, dan aku selalu konsisten jawabnya komunikasi. Dan dari dulu sering ditanya kenapa mau ambil komunikasi, karena di komunikasi aku bisa belajar jadi humas, jadi PR, aku bisa belajar MC, public speaking dan lain-lain gitu. Waktu itu papaku sampai, kamu nggak mau kuliah di psikologi aja, nggak mau kuliah di sini? No, nggak pak, aku tetap mau di komunikasi. Berpendirian teguh ya. Padahal iya, yang pada saat itu sebenarnya aku juga nggak tahu kan, maksudnya kayak keterima apa enggak. Pilihanku tuh cuma 2 waktu itu, komunikasi, jurnalistik. Gitu. Pilihan pertamaku komunikasi, pilihan kedua jurnalistik, dan alhamdulillah ya keterima gitu. Alhamdulillah. Berarti bisa dibilang nyambung ya background pendidikan dengan yang sekarang dilakukan gitu. Sangat amat nyambung. Cuman bedanya kalau sekarang kan karena sebagai full timer entrepreneur ya gitu. Jadi
nggak cuman belajar skill komunikasi aja, akhirnya aku banyak belajar juga tentang skill bisnis, terus kayak manage usaha tuh gimana dan lain-lain gitu. Dan kecintaan itu tadi akhirnya membawa Mbak Sandika ini untuk mendirikan Speak Project. Yes, benar, benar. Heeh. Walaupun dulu awal-awal waktu Speak Project berdiri, sebenarnya ada beberapa orang yang bilang, lo kayaknya mau ngikutin ini ya San, mau ngikutin itu ya San gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya karena memang dari SMA dan bahkan waktu kuliah, aku tuh waktu kuliah semester berapa ya? Kayaknya semester 6 apa 7 kayaknya semester akhir gitu. Aku tuh ini jadi kayak minta tolong sama juniorku gitu kan. Jadi kayak oke nih siapa yang mau belajar jadi penyiar. Waktu itu aku jadi penyiar radio kampus kan. Siapa yang mau jadi penyiar, ayo sini gue latih. Jadi aku tuh ngundang juniorku yang mau belajar penyiar radio. Padahal gue juga maksudnya masih jadi penyiar radio bukan yang komersil ya, masih jadi penyiar radio kampus gitu. Tapi aku kayak pengen aja gitu sharing ilmu yang aku dapetin. Jadi dari kuliah aku tuh udah pernah ngisi kuliah umum di Pontianak, terus aku pernah ngisi, bahkan aku bikin event sendiri di kafe gitu ya, kayak ngundang 5 orang junior, mau belajar jadi penyiar, mau ini ya sini belajar sama gue. Jadi udah mulai belajar sharing dan segala macam. Bahkan waktu aku kuliah aku inget banget, aku waktu itu ada mata kuliah radio broadcast kalau nggak salah, dasar-dasar produksi radio kalau nggak salah waktu itu ya, apa radio broadcast gitu. Dosenku memberikan aku kepercayaan aku nggak ikut UAS, tapi aku nguasin anak-anak. Serius ini, jadi pas waktu kuliah dulu kan ada tugas, terus kayak aku nggak dikasih tugas, tapi dosenku bilang nanti kumpulin tugasnya ke Sandika ya gitu. Oke, terus pas UAS waktu itu UASnya tuh suruh jadi penyiar radio sama bikin skrip ya kan, skrip program gitulah. Dosenku bilang, ibu nanti pas UAS nggak bisa datang gitu, nanti UASnya sama Sandika. Jadi waktu itu memang pas pas pada saat mulai pertemuan pertama perkuliahan yang mata kuliah radio itu, dosenku kan nanya, di sini siapa yang jadi penyiar radio? Aku tunjuk tangan sama temanku kan. Akhirnya dosenku bilang, mungkin dosenku merasa bahwa aku dan temanku ini punya punya wawasan yang lebih mungkin ya gitu. Makanya pas kita UAS, aku tuh beneran gak ngerjain UAS, tapi disuruh iniin UASnya anak-anak. Jadi mereka UASnya tuh di lab radio gitu ya. Aku yang ngatur itu. Jadi kayak oke, habis ini ya malah temanku yang nanya, San ini kayak gini skripnya udah bener belum? Iya udah bener, nanti lo kalau opening tuh ngomongnya ini itu gitu. Nah terus aku dapat nilai A waktu itu. Pokoknya kalau ada mata kuliah yang berhubungan sama komunikasi tuh, wah pokoknya aku duduknya paling depan deh. Iya. Kayak sesuka itu memang dari dulu. Pernah kepikiran gak sih Mbak, apa gue jadi dosen aja ya? Nggak pernah kepikiran jadi dosen, tapi mungkin kepikiran, bukan dosen yang reguler ke kampus ya, tapi aku dari dulu kepikirannya jadi dosen tamu, praktisi gitu. Dan sebenarnya sekarang aku lagi apply salah satu program, cuman aku belum bisa sebutin di sini karena nggak tahu keterima apa enggak. Cuman yang jelas beberapa temen waktu itu bilang, San lo kayaknya ikut program ini deh gitu, karena lo kan maksudnya expert di satu bidang komunikasi gitu kan. Ya udah, dan itu mungkin by the time proses aku nggak pernah minta buat, misalnya contohnya ya gitu, aku nggak pernah minta buat undang gue dong ke kampus ABCD gitu. Tapi alhamdulillahnya ya bisa jadi karena konsisten juga gitu ya di bidang ini. Aku tuh alhamdulillah diberikan kepercayaan banyak banget ngisi di berbagai kampus, bahkan kampus-kampus yang dulu aku ngerasa kayak aduh pengen masuk situ tapi nggak bisa gitu-gitu kan. Akhirnya aku diundang untuk jadi narasumber gitu, tanpa aku minta Ina itu, ya pokoknya semua kayak berjalan dengan sangat alamiah. Berarti sampai tahun 2023 ini udah berapa tahun nih Mbak Sandika di dunia public speaking? Kalau dihitung berdasarkan profesionalnya sih lebih dari 10 ya, lebih dari 10 tahun. Enggak, kan ini 2000 berapa? 2023. Sebenarnya kalau dihitung profesional start dari 2016. Nah, aku ngediriin si Speak Project ini. Cuman kalau
kita kan di Speak Project itu punya ini ya, mentor-mentor gitu. Nah, mentor-mentor kita banyak yang lebih dari 10 tahun Oh. gitu. Cuman kalau aku secara profesional aku bisa bilang dari tahun 2016 gitu. Hmm. Kalau kita tadi udah ngomongin nih kecintaan Mbak Sandika sama public speaking, kita sekarang Yes. ngomongin pahitnya nih Mbak. Apa sih Heeh. yang mungkin pahitnya atau kesusahan atau suka duka Mbak Sandika selama di dunia public speaking ini? Sebenarnya lebih banyak sukanya ya, bukan Hmm. dukanya. Aku bilangnya bukan dukanya, Hmm. tapi lebih kepada challenge-nya Hmm. gitu. Hmm. Dulu waktu aku milih untuk berprofesi sebagai seorang MC, kemudian atau sebagai praktisi komunikasi Hmm. gitu ya, nggak banyak dapat dukungan sebenarnya gitu. Jadi aku merasa tertantang di situ karena mm, di keluargaku itu kan nggak ada orang yang berprofesi atau bekerja di dunia komunikasi Hmm. Hmm. gitu. Jadi ketika aku adalah anak pertama, maksudnya anak pertama dari keluarga mama papaku gitu Iya. kan yang di komunikasi itu cukup surprisingly gitu loh mereka gitu kayak MC nanti mau jadi apa dan lain-lain gitu kan. Tapi aku nggak melihat itu sebuah hambatan ya. Justru aku menjadikan itu sebuah motivasi dan challenge gitu. Dan aku merasa bahwa orang tua itu kadang-kadang kan nggak tahu ya, maksudnya tentang dunia-dunia yang baru gitu loh gitu. Jadi aku nganggapnya kayak oh mereka karena nggak ngerti aja gitu. Mereka karena nggak ngerti, makanya dulu cukup challenging untuk aku akhirnya bisa survive di sini gitu. Membuktikannya dengan cara apa namanya, aku harus konsisten di bidang ini karena aku yang pilih dari Iya. SMA. Aku udah bisa milih bahwa kuliah di sini, setelah kuliah aku mau kemana, aku mau ke sini. Bahkan itu aja yang waktu abis kuliah aku mau berkarir di radio dan lain-lain awalnya juga banyak pertentangan gitu, khusus untuk keluarga yang mungkin dulunya nggak ngerti gitu ya, aku kasih pengertian pelan-pelan gitu. Pas tahun 2018 ya, aku kan nge-MC Asian Games waktu itu, kepilih jadi MC Asian Games. Nah, itu salah satu pembuktian terkuatku sebenarnya. Kenapa? Karena akhirnya bisa datengin orang tuaku nonton gitu kan. Orang tuaku nonton aku nge-MC waktu Asian Games 2018. Saya kayak mereka, wow ternyata suara kamu oke juga ya gitu kan. Dalam hatiku dari dulu sih. Cuman ya nggak ngomong gitu lah ya gitu. Tapi akhirnya mereka mulai sangat amat memahami dan malah yang tadinya bingung nih bener gak sih pilihan anak gue gitu kan ya. Yang tadinya ekspresinya seperti itu akhirnya mereka ekspresinya berbanding terbalik, malah sangat support. Malah kadang-kadang kayak misal aku gitu kan, misalnya lagi nggak ada job MC gitu, kamu nggak nge-MC gitu, kamu nggak ngajar, kamu nggak ini, terus Speak Projectnya sekarang gimana gitu, udah punya berapa banyak alumni gitu, kayak wah di situ semakin ini. Tapi kalau diomongin dukanya atau misalnya challenge-nya di luar itu seperti apa, aku rasa nggak hanya aku yang bekerja di bidang public speaking yang apa namanya merasakan ada challenge-nya. Aku rasa semua pekerjaan ada gitu ya. Kalau di aku sekarang malah dari sisi eksternalnya, sekarang kan kita punya program yang private one on one ya di Speak Project gitu kan, dimana kita sebagai mentor datang ke rumah student untuk ngajarin. Dan kita ngajar untuk anak-anak remaja juga, anak-anak SD sampai SMA. Challenge-nya adalah ketika orang tua nitipin anaknya ke kita untuk belajar itu. Misalnya orang tua punya ekspektasinya di mana gitu ya, sedangkan si anak tuh gimana gitu. Nah, jadi challenge-nya adalah gimana caranya bisa memberikan satu materi pelatihan yang itu juga butuh kerjasama antara aku sebagai seorang mentor atau Speak Project gitu kan sebagai tempat yang memberikan jasa pelatihan, kemudian orang tua gitu kan, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan oh si anak ini tuh misalnya kayaknya dia kalau dikasih materi terlalu berat nggak bisa nih om tante gitu. Jadi kita mesti pinter-pinter mengedukasi juga, berkomunikasi dengan orang tuanya. Makin kesini makin cukup challenging juga buat kita gitu. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Maksudnya mentor-mentor di Speak Project, aku sendiri, oh kayaknya gue ngerasa ilmunya kurang nih. Yuk kita explore lagi apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau buat sobat mula yang pengen
ikut untuk Speak Project nih Mbak, boleh dikasih tahu nggak sih Mbak Sandika, Speak Project ini sama Mula bakal ada workshop apa lagi nih di waktu dekat atau akan ada kegiatan lagi nggak? Kalau untuk di waktu yang dekat kita kebetulan bakalan mau buka kelas public speaking reguler gitu ya. Kelas public speaking reguler kita itu di bulan Agustus September, tapi untuk detailnya teman-teman bisa langsung follow Instagram kita aja ke @speak.project. Kemudian ya pokoknya follow aja Instagram kita. Kalau ada info-info kelas terbaru biasanya kita akan upload di social media Instagram kita gitu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah follow Instagramnya Speak Project ya. Kenapa? Karena aduh aku tuh tahu banget ya perjalanan kita sampai di titik sekarang itu it's not easy. Karena aku juga merasakan betul gimana kita punya kita dari 0 followers sampai aku sekarang berapa ya followers Intan, berapa followers kita ya? Aku juga lupa ya. Saking Pokoknya banyaknya. sekian gitu. Dan dulu tuh sering gitu loh kayak orang nawarin, mau beli ini nggak? Followers. No guys, no, kita mau bertumbuh secara organik aja gitu. Oke, mungkin kita biar semakin seru ya pada hari Yes. ini kita akan main games ya Mbak ya. Boleh. Nah, ini udah punya beberapa pertanyaan-pertanyaan nih yang harus dijawab Mbak Sandika dengan cepat. Yes. Jadi aku akan kasih pilihan A atau B gitu. Ya. Yang pertama, Mbak Sandika, Kok gue deg-degan ya? kopi atau teh? Kopi. Klasik atau modern? Susah sih kalau ini karena aku suka dua-duanya. Iya. Klasik atau modern kan? Klasik atau modern? Klasik atau modern? Modern. Nonton film atau baca buku? Nonton film. Cepet banget kalau yang ini. Saya kemarin habis belanja buku kurang lebih 1 juta baru kebaca 1. Semangat ya Mbak ya melanjutkan membaca. Kalau film terakhir yang ditonton apa Mbak? Ini Insidious. Lumayan suka horor. Enggak juga sih. Karena waktu itu diajakin adik kan nonton Insidious. And then di pertengahan aku tidur. Ngantuk. Jadi tuh biasanya kalau nonton di bioskop entah kenapa ya beberapa Karena angin sepoi-sepoi mungkin nah dari itu AC. jadi kayak udah niat nonton film pas udah di bioskop kok gue tidur ya gitu. Terus kayak temanku juga nggak bangunin. Pas udah mau selesai aku bilang kok lu nggak bangunin gue, dibangunin tadi nggak bangun. Oh iya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, alam atau tempat bermain? Alam dong. Alam. Oke. Paling suka liburan kemana sih kalau ke alam? Aku suka daerah pantai Ah. atau alam yang terbuka, explore yang sifatnya. Belum lama kemarin kan aku habis dari Bandung sama beberapa timku kan. Nah, itu kita kayak ke replika-replika negara gitu. Oke. Selanjutnya ini yang menjadi kontroversi banyak pihak, Mbak. Apa tuh? Bubur diaduk atau tidak diaduk? Sekarang bubur diaduk. Tadinya aku tim bubur tidak diaduk. Akhirnya aku mencoba si kontroversial ini dua ya. Si dua teori ini gitu kan. Pas nyoba nggak diaduk kok kayaknya buburnya hambar ya. Ada kita pas cabuk ternyata ada banyak rasa. Kenapa? Ada filosofinya. Karena setiap manusia pasti pernah mengalami rasa kecewa, sedih dan ya udah kita tim bubur diaduk. Untuk saat ini kita belum sekubu ya, Kak ya. Iya, oke. Aku masih di tim tidak diaduk. Cobain deh diaduk, enak loh. Mungkin nanti ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Instagram atau TikTok? Instagram. Kenapa? Karena aku belum jago main TikTok. Harusnya pilihannya ini Instagram atau Thread. Iya. Aku milih Thread. Tapi kan Thread masih Instagram. Iya juga sih. Karena kalau Thread aku bisa posting ke Instagram. Iya. Lagi suka nulis soalnya sekarang. Oke. Ditunggu karya selanjutnya di Apa tuh? Diary soal isinya. Pribadi banget dong. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mbak Sandika lebih memilih untuk jadi orang baik atau orang benar? Orang baik. Karena Orang benar belum tentu baik. Kalau orang baik dia pasti benar gini. Orang baik itu definisinya kan luas ya. Tapi baik itu bisa memilih mana yang bijak dan mana yang gak bijak. Tapi kalau orang benar dia akan selalu merasa di sudut pandangnya dia selalu benar. Gitu. Iya. Jadi aku mending jadi orang baik gitu. Komedi atau drama? Komedi. Why? Karena hidupku udah berdrama, jadi butuh komedi. Berkomedi. Aku yang kayak gini aja tuh kadang-kadang suka dibilang, ih gila kaku banget, mohon maaf, gue punya teman yang lebih kaku dari gue. Dan kadang kalau kita bercanda kayak,
Bang tahu nggak ini apa? Nggak tahu. Ya oke gue jelasin, tapi nggak jadi lucu nggak sih? Lucunya di spoiler. Iya. Lu hidup di masa lalu apa masa depan? Masa depan. Oke. Bekerja di kantor atau di rumah? Di rumah. Tapi kalau nanti punya kantor ya di kantor. Untuk sekarang di rumah. Untuk sekarang di rumah. Oke. Idealis atau realistis? Realistis. Yang idealis. Gak mau Itu dia. Tapi kayaknya kalau sekarang realistis sih. Realistis. Oke. Matahari atau bulan? Matahari atau bulan? Apa ya? Matahari. Kenapa? Aku suka yang terang-terang. Karena kalau bulan Kan malam. Aku nggak bisa tidur sendirian. oh Misal gini ya, kayak orang kayak menikmati gitu kan, malam hari lihat bulan. Tapi kalau aku menikmatinya di hutan gitu aku nggak berani. iya itu memang simpel. Enggak, maksudnya misal kita camping beberapa. Aku kan pernah waktu itu ikut program pelatihan gitu, kita ada sesi campingnya gitu loh di hutan. Kayak orang bisa menikmati, aku nggak bisa menikmati. Karena Kalau menurut aku filosofi matahari itu kan dia terang ya. iya. Kalau terang itu kamu bisa melihat banyak hal gitu kan. Terus kemudian kamu juga bisa memberikan warna kepada yang warnanya nggak terang gitu kan. Karena aku basically sukanya warna-warna terang. Jadi aku pilih matahari. Oke. Terang bulan, Mbak. Maaf Kalau ya. itu makanan. Maaf ya, tidak lucu. Milih kehausan atau kelaparan? Milih keausan apa Kelaparan. kelaparan? Aku mendingan disuruh milih keausan. Karena tidak tahan lapar. Iya. Soalnya kan kalau ngajar kayak orang sering kan bilang, atau aku lagi ngisi acara, San nggak aus sih, tapi masih bisa aku tahan. Kayak San lapar jangan. Aku kalau lapar kadang suka bertanduk soalnya, jadi jangan kelaparan. Berarti lumayan suka kulineran. Suka banget. Apa sih yang paling disuka? Makanan aja. Makanan yang paling kusuka sekarang aku lagi banyak explore mie. Bakmi gitu loh. Aku dulu aku suka bakso. Nah, sekarang aku lebih banyak explore mie. Oke. Terus lebih memilih jadi orang yang beruntung atau orang yang pintar? Orang yang beruntung. Karena orang pintar belum tentu beruntung. Memang. Banyak kejadian. Memang. Saya contohnya tidak pintar, makanya saya pilih orang beruntung aja. Tapi kan Mbak Shandika nih pintar untuk mengolah kata-kata. Ya itu kan by proses. Maksudnya dulu kan zaman aku dulu gitu kan, orang mana paham sih tentang public speaking. Dan menurut mereka kayak, bahkan ada orang ngomong ke aku sendiri kayak gini, lo belajar komunikasi emang emang jadi apa sih? Menurut aku dengan dia ngomong kayak gitu, berarti kan dia udah menjustifikasi bahwa kok belajar komunikasi bukan sesuatu hal yang seksi buat dia. Mungkin belajar kedokteran baru seksi, udah pasti jadi dokter. Belajar komunikasi jadi apa? Cemana orang cerewet gitu. Enggak gitu. Jadi menurutku mending jadi orang beruntung. Lalu pertanyaan terakhir, high heels atau sneakers? Sekarang sneakers. Udah nggak sanggup soalnya. Dulu high heels. Bahkan waktu kuliah aku tuh pernah loh pakai high heels, pakai angkot. Kopaja ya. Tarung ya pakai. Iya beneran kayak Kopaja. Terus kayak pernah dari kampus pakai heels hanya karena aku pengen jadi pusat perhatian orang. Dulu gitu. Ya karena mungkin waktu aku SD nggak punya ruang itu loh yang aku bilang. Jadi ngimpact ke kehidupan aku secara personal itu tuh cukup panjang. Cuma ya berjalannya waktu pas COVID dan lain-lain tuh ngajarin aku untuk belajar untuk realistis, belajar untuk mengenal diri sendiri segala macam. Kalau sekarang kemana-mana lebih sering pakai sneakers, kecuali kalau untuk ngisi acara nge-MC tetap aku pakai heels, tapi mungkin aku bawa kayak aku berangkatnya pakai sneakers atau pakai sendal biasa. Sneakers sekarang ya. Udah nih, ini sebenarnya sudah habis pertanyaan kita. Oke, yeay. Terus mungkin selanjutnya buat sobat mula nih, dari Mbak Shandika ada nggak sih tips-tips buat sobat mula yang baru pengen belajar public speaking? Oke, buat sobat mula yang mau belajar public speaking, pastikan yang pertama adalah mesti berani dulu. Mau ngomongnya nggak nyambung, mau kata-katanya agak jumping-jumping, nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Tapi belajarnya jangan sendirian, karena kalau sendirian nanti banyak banget nyasarnya. Kan ada istilah entar aku mau ngomong apa ya? Ada istilah
yang sesat di jalan tuh apa sih? Aduh, Malu bertanya. satu jalan, Malu bertanya. Nah, barusan yang aku contohin adalah aku berani ngomong kan, walaupun aku sebenarnya bingung mau ngomong apa, ya kan? Aku lupa loh itu istilahnya apa. Pembelajaran langsung. ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman mesti berani dulu gitu kan. Malu bertanya sesat di jalan. Artinya apa? Artinya teman-teman memang nggak bisa belajar sendiri ya. Apalagi kita sebagai makhluk manusia kan makhluk sosial ya. Mesti punya teman. Jadi yang kedua adalah pilihlah support system atau lingkungan yang suportif gitu, karena belajar apapun nggak cuman public speaking aja. Kalau teman-teman pengen wangi kan belajarnya sama orang-orang penjual minyak wangi dong. Kalau teman-teman mau belajar public speaking, jago komunikasinya, teman-teman mesti belajar tuh sama penyiar radio atau sama ini. Kak, temanku belum ada yang jadi penyiar, nggak apa-apa, cari teman-teman yang mau belajar di public speaking gitu kan. Terus yang ketiga yang paling penting, banyakin praktek. Aku udah banyak banget buku dengan berbagai macam referensi, bestseller international gitu kan, buku-buku bestseller internasional, nasional dan lain-lain. Karena menurutku public speaking ini bukan sesuatu yang rumusnya itu pasti. Kenapa? Karena kan ilmunya sangat dinamis ya. Artinya dinamis itu kan berubah-berubah gitu loh. Dan kita mesti bisa menempatkan diri, kalau gue ketemu sama A ngomongnya mesti gimana, B ngomongnya gimana gitu. Jadi teman-teman mesti punya lingkungan yang support gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa belajarnya di Speak Project. Oke. Gitu ya. Karena apa? Kita punya mentor-mentor yang berpengalaman, pernah ada di posisi seperti teman-teman ya kan. Dan teman-teman pengen jadi seperti Mbak Yuna duduk di kursi podcast ini ya, pengen jadi host podcast, belajar public speaking sama kita. Oke, berarti ditunggu kehadirannya di Mula di kelas-kelas Speak Yes. Project selanjutnya Ya, yang ada di dan Mula ya, Mbak. kita kelas-kelasnya kita tuh memang di Mula gitu. Oke, mungkin perbincangan kita yang sebenarnya pengen kita panjangkan lagi ini cukup sampai di sini ya, karena keterbatasan waktu. Sampai jumpa Mbak Santika mungkin di Sama-sama. Mula Talk selanjutnya. Bye Sobat Mula. Bye, jangan lupa follow Instagramnya Mula dan follow Instagramnya Speak Project juga ya. Bye.